Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasrifah. Saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Nurul Falah Kertasari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab angkatan pertama tahun 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara Medan dengan nomor peserta 686521006139, NIM PPG 031424700839. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya, Nak Adibar. Baik, untuk hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, hari ini kita belajar tentang materi surat Ad-Duha. Kalian tahu apa arti dari surat Ad-Duha? Ad-Duha itu artinya waktu pagi. Terdiri dari berapa ayat? 11 ayat. Apakah kalian mencintai Al-Quran? Iya. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Apakah kalian ingin mendapatkan banyak pahala dengan membaca Al-Quran? Ingin. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kalian berdiri dulu. Silakan pimpin dirinya. Satu. Yang biasa siapa? Putri, yuk. Sini. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Yuk. 1, 2, 3. Indonesia. Boleh duduk kembali.
Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama di situ siswa dapat memahami arti dan isi kandungan surat Ad-Duha. Siswa dapat menjelaskan makna setiap ayat dalam surat Ad-Duha. Yang kedua, siswa dapat membaca surat Ad-Duha dengan lancar dan tartil. Siswa dapat menghafal ayat-ayat tertentu dari surat Ad-Duha. Yang ketiga, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari seperti kesabaran, optimisme, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akan Ibu jelaskan materi tentang surat Ad-Duha. Di sini surat Ad-Duha itu merupakan surat yang ke-93 dalam Al-Quran dan yang terdiri dari 11 ayat. Tergolong surat Makkiyah. Surat Ad-Duha dinamakan demikian karena diambil dari kata Ad-Duha yang diambil dari ayat yang pertama. Karena di situ ini mengandung banyak hikmah yang diantaranya berisi penghiburan bagi Nabi Muhammad ketika beliau mengalami kesedihan dan masa-masa penuh tantangan. Ini tadi sudah. Isi kandungan surat Ad-Duha. Di sini ayat 1 dan 2. Wadduha di sini demi waktu duha. Sedangkan walaili idza saja itu dan malam apabila telah sunyi. Pada ayat ini Allah bersumpah dengan waktu duha, pagi hari dan malam hari. Ini adalah bentuk penekanan Allah terhadap dua waktu yang sangat berbeda. Yang keduanya memiliki keberkahan dan kekuatan tertentu. Kemudian selanjutnya ayat yang ketiga dan keempat. Pada ayat ketiga dan keempat ini Allah menghibur Nabi Muhammad SAW yang merasa ada kekosongan atau kehilangan setelah beberapa lama tidak menerima wahyu. Allah menegaskan bahwa Dia tidak meninggalkan dan tidak membenci nabinya. Kemudian ayat yang kelima. Ayat yang kelima mengandung bahwa ayat yang kelima ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW bahwa apa yang akan datang di kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kemudian ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ayat ini Allah menjanjikan bahwa suatu saat nanti Dia akan memberikan kepada Nabi Muhammad hal-hal yang membuat beliau merasa puas dan bahagia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kemudian ayat yang ke-8 dan 9. Pada ayat ini Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW akan masa-masa sulit beliau ketika beliau masih yatim piatu dan hidup dalam kesulitan. Kemudian ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ini mengandung bahwa Allah mengingatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dalam keadaan miskin atau kekurangan. Tetapi Allah telah memberinya kecukupan dan keberlimpahan. Yang terakhir ayat yang ke-11.
ayat yang ke-11 ini adalah mengandung Allah memberikan instruksi tentang perlakuan yang baik terhadap anak yatim. Ini adalah pengingat bagi umat Islam untuk menjaga dan melindungi anak-anak yatim sebagaimana Allah telah melindungi Nabi Muhammad SAW yang pernah menjadi anak yatim. Nah, dari materi tersebut, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Rizky mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Coba dari kandungan materi tersebut, tadi ada yang dimaksud masa kekosongan itu dimaksud apa? Disebut dengan apa? Fatratul wahyi. Baik, kalau begitu sekarang kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. Ya, baca surat Ad-Duha bersama-sama. Walaili idza saja. Allahul Adzim. Sekarang kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Kalian tugasnya untuk menjodohkan potongan kartu surat Ad-Duha, kemudian kalian diskusikan makna ayat-ayat tertentu dalam surat Ad-Duha, kemudian nanti kalian presentasikan ke depan. Satu lembar untuk menempel, satu lembarnya untuk yang mengisi. Di sini ada surat dan artinya, tempelin yang pertama ayat pertama. Seandainya di sini artinya, di sininya Arabnya. Ya, yang satunya ditempel. Yang satunya ya. Yuk dikerjakan. Bisa? Dijodohin. Ayat yang pertama disesuaikan, di sini tidak tertulis ayat. Jadi kamu suruh menjodohkan, disesuaikan. Yuk dijodohkan. Seandainya ini di sini, nanti terjemahannya. Sudah selesai semua. Sekarang coba untuk kelompok Adibar maju ke depan, Nak. Bawa itu
tugasnya. Ya, dibawa. Sini nak, sebelah sini. Sekarang hasilnya kamu bacakan. Isi kandungan surat Ad-Duha. Ayat ketiga merupakan bahwa dan ayat ini diturunkan setelah balas hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Ayat keempat menjelaskan kehidupan di akhirat itu penuh dengan kemuliaan. Ayat 5 Allah SWT memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 6, 7 dan 8 menceritakan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sini. Ayat 11 Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lain yang telah diberikan kepadanya. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam surat Ad-Duha, hati yang tenang, bersyukur dan bersabar. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, boleh duduk kembali. Baik, jadi kesimpulannya, nama surat Ad-Duha diambil dari ayat pertama yang artinya demi waktu duha. Masa kekosongan turunnya wahyu disebut fatratul wahyi. Turunnya surat Ad-Duha ini sebagai jawaban atas ejekan wanita kafir dan sekaligus sebagai berita gembira kepada Nabi Muhammad. Isi kandungan surat Ad-Duha sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu sementara kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan karena benci atau tidak senang. Yang kedua, kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melindungi Muhammad ketika ditinggal mati ayahnya dengan cara menyerahkan asuhan Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Selanjutnya, Muhammad dibimbing menuju syariat yang benar oleh Allah ketika merasa kebingungan. Selanjutnya, Nabi Muhammad diberi kecukupan harta benda ketika beliau miskin. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memiliki kepedulian terhadap anak yatim dan meminta. Selanjutnya, ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah harus dilakukan setiap hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam surat Ad-Duha itu yaitu di situ ada kesabaran, keteguhan hati, rasa syukur, kasih sayang, dan bersabar. Itu kesimpulan materi hari ini. Baik, untuk tugas di rumah kalian hafalkan surat Ad-Duha. Dan selalu mengingat pertolongan Allah dimanapun kalian berada. Baik, cukup pelajaran hari ini. Kita ucap lafaz hamdalah. Bu Guru Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.